Dari kejauhan terlihat sebuah ban bergerak-gerak. Ban ini sangat aneh. Ia seperti mempunyai nyawa, bahkan bisa berjalan. Ban berjalan apa menggelinding ya? Juga mengalami yang namanya jatuh. Terus bangkit lagi. Jatuh lagi dong. Terus bangkit lagi. Dah kayak orang mabok. Ban ini kemudian berjalan sambil sempoyongan. Ia menabrak apa saja yang menghalangi langkahnya. Seperti kalajengking ini yang dikeprek sampai jadi triplek. Namun ketika ban ini bertemu dengan sebuah botol, ia tahu botol ini sangat keras. Ban ternyata mempunyai kekuatan ajaib. Seluruh bagian ban itu bergetar serta mengeluarkan suara yang sangat gemuruh. Tak lama kemudian botol itu pecah berkeping-keping. Wah, kok bisa begitu? Ban ajaib ini lalu melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia kembali bertemu dengan benda seperti kaleng susu. Widih, karena ban sudah tahu itu adalah benda keras, ia mengeluarkan kekuatannya lagi. Seketika kaleng itu pecah berkeping-keping. Bisa keren begitu ya. Lanjut, ban kemudian jalan-jalan sore. Matahari sepertinya akan segera terbenam. Akhirnya ban itu menemukan sebuah pohon besar. Gilanya lagi, si ban ngantuk. Ia kemudian tidur di bawah pohon itu. Hai, suka-suka lulah ban. Singkat cerita, pagi menjelang. Kini saatnya ban ajaib itu terbangun. Kayak kita aja kalau bangun tidur biasanya haus kan ya? Begitu juga dengan ban ini. Ia kemudian pergi dan menemukan sebuah kubangan air. Si ban ajaib lalu minum guys. Tuh airnya lari kemana coba? Haiya. Udah kelar minum, si ban ngerasa lapar. Pas banget di depannya ada seekor kelinci gemoy. Dagingnya pasti sedap banget tuh. Lagi-lagi si ban ajaib mengeluarkan kekuatannya. Wah, kasihan banget tuh si kelinci. Beberapa saat kemudian tubuh kelinci meledak. Hancur-hancur dah tuh. Selesai membunuh kelinci itu, ban kembali melakukan petualangannya. Suatu ketika ban ini sedang jalan-jalan. Setelah lama berkeliling-keliling, akhirnya ban ini sampai di pinggir jalan raya. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik melintas, menaiki mobil berwarna merah di depannya. Tiba-tiba saja ban ini menggetarkan seluruh badannya, lalu membuat si gadis cantik ini mengantuk. Di saat itulah ban ajaib ini kemudian berjalan mengejar mobil si gadis cantik, tapi dari arah berbeda. Sebuah mobil datang tanpa sengaja langsung menabrak si ban ajaib. Ketika itu juga si gadis terbangun dari rasa ngantuknya, dan si ban itu mengalami kecelakaan. Apa? Ban kecelakaan? Ya wes lah. Lanjut, ban ini kemudian sadar kembali. Tampak ada seekor burung berada tak jauh darinya. Sepertinya itu adalah sasaran empuk. Ban ajaib kemudian menggetarkan tubuhnya. Lalu kemudian, ya begitulah pokoknya. Apapun yang dilihat sama si ban ini, bawaannya pengen ledakin. Di sebuah SBBU, om-om yang tak sengaja nabrak ban tadi lagi ngisi bahan bakar. Terus dia nelpon seseorang. Ternyata ban ini nggak terima guys, karena jadi korban tabrak lari oleh si om-om. Om-om ini kemudian masuk ke dalam mobil. Ia menyadari ban itu sudah berada di dekatnya. Tapi ya siapa sih yang percaya kalau ban itu bisa membunuh? Ban itu kemudian menggetarkan seluruh badannya. Dan oke, kalian tahulah kepala si om-om meledak. Film apa nih? Lanjut, mobil polisi kemudian datang. Si ban ajaib mah cuek aja. Ia terus menggelinding sampai akhirnya sampai di sebuah penginapan. Ternyata di sana ada mobil si cewek cantik yang sudah parkir. Ban ajaib lalu melihat satu pintu yang terbuka. Ban itu kemudian mengintip dari luar. Ternyata dia benar guys, itu adalah kamar di mana si gadis cantik ini istirahat. Si ban makin penasaran dan berusaha untuk mengintip lebih dalam. Terlebih lagi saat ia tahu si gadis cantik itu sedang akan mandi. Wah, selain sadis, ternyata cabul juga nih ban ajaib. Pada suatu pagi, si mbak cleaning service ini sedang membersihkan kamar tempat tamu-tamu menginap. Dan di saat itulah si mbak-mbak ini nggak sengaja melihat si ban sedang mandi guys. Mengira itu adalah ban biasa, si mbak ini lalu melemparkannya keluar. Ia lantas kembali masuk ke dalam kamar dan membereskan kamar itu. Ban ajaib ini kemudian bangun lalu menggetarkan seluruh badannya. Dan yang terjadi kemudian udah bisa ditebak lah ya. Oke, lanjut, ternyata kelakuan si ban itu diketahui sama si bocil yang nggak sengaja melihat semuanya. Bocil itu kemudian berlari menceritakan semua apa yang ia lihat kepada ayahnya. Tapi ya namanya orang waras pasti nggak bakalan percaya lah sama yang gitu-gituan, apalagi ban yang bisa bergerak. Sementara abis ngebunuh si cewek, ban ini masih duduk santuy sambil nonton TV. Gak lama kemudian ada cewek cantik lewat. Ban ini jadi penasaran. Ia gercep banget langsung keluar dari kamar. Ternyata itu adalah cewek yang naik mobil merah tadi. Lagi asik berenang, malah ditungguin sama si ban cabul ini. Asik bener ngeliatin si cewek, kagak bakalan ketahuan juga ya. Tapi si cewek itu cuek banget sama si ban ajaib. Singkat cerita, bocil ini disuruh si bapak untuk membelikan sekotak pizza. Lalu saat dalam perjalanannya pulang, bocil ini malah nemu serpihan burung yang meledak tadi guys. Dasar si bocil gak ada akhlak. Dia malah turun mengambil beberapa serpihan daging, menjadikannya topping pizza. Bener-bener gak ada akhlak nih bocah. Ternyata kelakuan bocil itu ada yang memperhatikannya dari kejauhan, tapi bocah itu tetap cuek. Ia lalu pulang ke rumahnya. Sementara itu di kolam renang, si ban kayak masih penasaran banget sama tuh air. Dia nyemplung terus berendam, dah kayak orang lah pokoknya. Bener-bener gak ngerti lah sama film ini.
Ketika ban ajaib ini sedang asik berendam, bocah ini baru saja pulang. Usai membelikan pizza pesanan ayahnya, tiba-tiba bocah ini ngelihat salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Penasaran ia membukanya, lalu melihat sosok mayat perempuan dengan kepala yang meledak tentunya. Mendengar kabar kematian seorang wanita, para polisi berdatangan. Bocah itu kemudian membawa polisi dan ayahnya kepada ban aneh yang sedang berendam. Bocah, mana ada yang percaya sama kayak gituan? Apalagi polisi. Bocah ini malah dikira sedang berhalusinasi. Bocah itu lalu mengambil si ban yang lagi berendam, lalu mengangkatnya ke daratan. Ganggu aja nih bocah. Si bapak nih bocah malah marah. Terus si bocah itu diusir dari tempat itu karena dianggap buang-buang waktu. Ban itu kemudian dibuang sama si pria ini. Polisi itu kemudian pergi menemui anak buahnya dan mengatakan agar kasus itu dihentikan saja. Tentu saja mereka semua malah bingung. Kasus pembunuhan kayak gitu kok dianggap sepele? Pak polisi itu bilang percuma saja karena mereka juga gak bakalan nemuin siapa pelaku pembunuhan itu. Mereka semua kok tambah bingung guys. Seorang polisi kemudian mengeluarkan senjata dari pinggangnya. Loh, mau ngapain? Kok malah ditodongin ke arah atasannya? Polisi ini kemudian ditembak. Tapi kok aneh, dia malah gak mempan, malah ketawa-tawa dan bilang semua itu hanya halusinasi. Ya iya juga sih, mana ada juga ban yang bisa hidup. Karena penasaran, polisi itu menembak kembali senjatanya. Tetap saja gak mempan. Polisi itu kok malah ketawa-tawa. Mereka semua akhirnya bingung. Sama, Mimin juga bingung. Tadi bannya bikin bingung. Sekarang polisinya juga bikin bingung. Ya oke lah, mereka kemudian mengevakuasi mayat wanita itu. Meskipun dalam hati mereka ngedumel gak karuan. Polisi itu kemudian menghampiri si bapak tadi, lalu duduk di sampingnya. Mereka berdua malah asik ngobrol. Di saat mereka sedang asik mengobrol itulah ban ajaib tiba-tiba bangkit. Ban itu kemudian mengarah kepada mereka berdua. Kepala si bapak ini meledak guys. Udah pastilah itu kerjaan si ban ajaib yang dendam karena tadi udah dilemparin sama si bapak. Melihat kejadian itu, polisi ini pun baru percaya bahwa ternyata ban ajaib itulah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Tuh kan si bapak polisi dibilangin bocah gak percaya sih. Si bocah kan jujur. Hey ya wes lah. Lanjut, ban ajaib itu kemudian meneruskan perjalanannya. Setelah berkeliling, akhirnya ia menemukan kaca. Si ban ngaca guys. Emang mata lu di sebelah mana ban? Di belakangnya ternyata si bocah itu sedang duduk. Ban itu diajak ngobrol, yang gak nyaut, orang gak tahu mulutnya di mana. Ban itu kemudian pergi meninggalkan si bocah. Kesel dong si bocah. Di sisi lain si bapak polisi malah ngelepas ban mobilnya sambil nunjuk-nunjuk ke arah para anak buah dan bilang kalau pembunuhnya tuh bentuknya kayak begituan. Orang mana yang mau percaya coba? Tapi ya oke lah. Tak lama kemudian bocah itu datang dan memberitahu polisi bahwa ban itu pergi ke arah sana. Dua orang polisi kemudian mengejar ban itu. Ban itu kemudian berhenti dan melihat ke arah mobil. Mereka percaya nggak percaya, tapi hanya saling pandang aja. Akhirnya ban itu mengeluarkan kekuatannya dan kepala bapaknya meledak guys. Kini hari sudah mulai sore. Ban itu masih asik jalan-jalan sambil menikmati senja. Sampai akhirnya ia melihat dari kejauhan dengan sedih puluhan ban-ban dibakar sama seorang pria. Ban ajaib itu hanya bisa melihatnya dari balik pagar kawat. Tapi kayaknya si ban ajaib ini tidak meledakkan si abang-abang yang sedang ngebakar ban-ban itu. Lalu 3 hari kemudian ban ajaib itu mengamuk. Dia membunuh semua orang yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Mayat-mayat bergelempangan. Kondisinya semuanya sama, yaitu dengan kepala yang meledak guys. Wah, polisinya jadi banyak kerjaan kan tuh. Suatu hari ban ini sedang asik menonton MotoGP. Di tempat berbeda, bapak-bapak polisi ini sedang asik bermain catur. Lama kemudian mereka mendapatkan kabar dari beberapa orang rekannya di mana mereka menemukan keberadaan ban aneh itu yang masih asik menonton TV. Para polisi kemudian membuat sebuah jebakan dengan menggunakan sebuah patung yang mirip banget sama si cewek cantik. Pak polisi kemudian memencet bel lalu berlari ke arah teman-teman mereka dan mengawasi dari kejauhan. Di dalam mobil si cewek cantik ini lagi disewa untuk mengeluarkan suara memancing ban itu agar keluar. Mereka semua sudah mulai bersiap-siap. Di patung itu ada sebuah sound system kecil yang mengeluarkan suara bersumber dari si cewek cantik. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan si ban ajaib bahwa patung itu benar-benar hidup. Mereka dengan sabar menanti ban ajaib itu meledakkan kepala si boneka cewek cantik. Tapi sudah beberapa menit kok bannya malah diem aja. Pak polisi ini malah kesel, terus ngajak gantian ngomong sama si cewek cantik. Ia mengeluarkan kata-kata kasar seolah-olah menantang si ban ajaib itu. Tapi udah berjam-jam kok bannya diem aja. Mereka sampai capek banget tau gak sih?
Ban ajaib ini sedang menggetarkan seluruh tubuhnya. Tahu kan ya, kalau udah bergetar gitu, ban ajaib mau ngapain? Yaps, bener banget. Ban itu akhirnya meledakkan. Kepala si patung gak dicantik. Tapi ban itu nggak apa-apa guys. Dia sehat-sehat aja. Karena kesal, Pak Polisi kemudian pergi sambil membawa senapan. Jauh dari sana, seorang kakek tua sedang duduk di kursi roda. Tak lama kemudian, kakek tua itu mendengar suara ledakan senjata berkali-kali. Pak Polisi berhasil membunuh si ban ajaib, lalu melemparnya di depan si kakek tua. Lah, bisa tewas juga ternyata. Tapi film belum selesai guys, karena ternyata ban ajaib itu bereinkarnasi menjadi sepeda roda 3. Wah, kocak bener nih film. Melihat si sepeda roda 3, kakek tua ini berusaha memanggil polisi, memberitahu ban itu hidup lagi. Tapi terlambat. Polisi nggak bakalan percaya deh. Sepeda roda 3 itu kemudian menggetarkan tubuhnya. Dan ya begitulah, kasian ya nasib si kakek tua itu. Sepeda roda 3 kemudian melanjutkan perjalanan. Dia mau berpetualang lagi guys, berkeliling menyusuri jalan-jalan raya. Kok bisa begitu ya? Keren bener pokoknya. Anehnya lagi, ban-ban yang dilewati oleh si sepeda pada bangkit kayak zombie, terus ngikutin si sepeda roda 3 itu. Mereka mau kemana sih? Dan di akhir cerita, benda-benda aneh itu sekarang sudah mempunyai gangster. Mereka kemudian berjalan mau demo ke Hollywood. Film pun selesai. Apa kalian ada yang tahu makna dari film aneh ini?